Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan pendidikan kesehatan kepada pasien dengan SLE, Systemic Lupus Erythematosus, di mana anggota kelompoknya ada 3 orang. Yang pertama ada Rosida, yang kedua ada Nia Agusti Octavia, yang ketiga ada Astrianti Kartini. Apa itu SLE? SLE itu kepanjangan dari Systemic Lupus Erythematosus, yang merupakan suatu penyakit autoimun kronis yang dapat menyebabkan peradangan di beberapa bagian tubuh. Pada kondisi normal, sistem imun akan melindungi tubuh dari infeksi atau cedera. Namun, saat seseorang mengalami penyakit autoimun seperti lupus, sistem imun tubuh justru aktif menyerang sel jaringan dan organ tubuh yang sehat. Penyebab SLE masih belum diketahui. Akan tetapi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor genetik penyebab utamanya yang terjadi pada SLE. Faktor genetik ini yang diturunkan oleh ibu dan ayah. Kemudian yang kedua adalah faktor lingkungan, di mana sinar UV dari matahari bisa merubah DNA daripada sel sehingga bisa menyebabkan terjadinya SLE. Perlu diketahui juga bahwa wanita lebih berisiko daripada laki-laki terkena SLE dikarenakan wanita memiliki 2 kromosom X, sehingga menyebabkan wanita lebih cenderung berisiko terkena SLE dibandingkan laki-laki yang hanya memiliki 1 kromosom X. Manifestasi klinis atau tanda dan gejala penyakit SLE adalah yang pertama, badan cepat lelah, yang kedua, nafsu makan menurun, yang ketiga, terjadinya demam, yang keempat, menurunnya berat badan, yang kelima, fotosensitivitas, yang keenam, adanya ruam malar atau kupu-kupu, yang ketujuh, adanya lesi diskoid serta lesi mukokutan yang terjadi kepada mulut. Terus yang kedelapan ada artritis sendi, yang kesembilan sakit kepala, yang kesepuluh nyeri abdomen, yang kesebelas hepatitis kronik aktif, yang ke-12 anemia, yang ke-13 akan menyebabkan trombositopenia. Penata laksanaan keperawatan pada pasien dengan SLE, yang pertama pemberian farmakologi dan pemberian non-farmakologi. Pemberian farmakologi, yang pertama pasien dengan SLE akan diberikan obat-obatan antiinflamasi non steroid. Contohnya aspirin, ibuprofen, dan naproxen. Obat NSAID ini membantu mengurangi peradangan dan nyeri pada otot, sendi, dan jaringan lainnya. Namun, harus diwaspadai karena efek samping yang ditimbulkan tiap pasien bervariasi seperti tidak enak perut, nyeri pada abdomen, terjadi ulkus, atau adanya luka di dalam dinding lambung hingga terjadinya perdarahan pada ulkus. Kemudian, obat yang kedua adalah kortikosteroid, di mana obat ini lebih baik daripada obat NSAID. Dalam mengatasi peradangan apabila organ dalam juga sudah terkena, kortikosteroid bisa diberikan secara peroral atau diminum langsung oleh penderita, lalu bisa disuntikan atau diinjeksi langsung ke persendian atau jaringan lainnya. Obat yang ketiga yang diberikan yaitu obat antimalaria. Obat antimalaria ini yang ditemukan efektif untuk mengobati pasien SLE atau lupus dengan gejala kelamahan atau nyeri pada sendi. Kemudian, yang keempat adalah obat imunosupresan, di mana obat ini juga dapat digunakan pada pasien dengan gejala yang berat dan sudah terjadi kerusakan pada organ dalam. Imunosupresan ini dapat menyebabkan jumlah sel darah menurun dan meningkatkan resiko terjadinya infeksi hingga perdarahan. Selanjutnya, terapi non-farmakologis dengan cara memodifikasi gaya hidup penderita. Yang pertama, menghindari sinar matahari atau mengenakan pakaian lengan panjang untuk mencegah masalah yang disebabkan fotosensitivitas. Yang kedua, penurunan berat badan juga disarankan pada pasien dengan memiliki obesitas atau berat badan lebih dari normal untuk mengurangi beberapa efek samping dari penyakit ini, khususnya ketika ada masalah dengan persendian. Selanjutnya, bagaimana cara mencegah agar tidak terkena penyakit lupus atau bahkan memperparah penyakit lupus tersebut? Yang pertama,
Hindari paparan sinar matahari langsung dengan tingkat UV tertinggi, yaitu pada pagi hari antara jam 9 atau jam 10 pagi, dan sore hari pada jam 3 sore atau jam 4 sore. Kemudian, disarankan agar memakai pakaian lengan panjang, celana panjang, topi, kacamata hitam, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari sinar matahari yang mengandung ultraviolet A dan ultraviolet B yang berbahaya bagi kulit. Yang ketiga, pastikan istirahat atau tidur yang cukup untuk menjaga imunitas dalam tubuh. Yang keempat, pada penderita lupus dianjurkan mendapatkan terapi pencegahan dengan antibiotik bila akan menjalani operasi gigi, saluran kencing, atau tindakan bedah lainnya. Komplikasi dari penyakit SLE adalah sebagai berikut. Yang pertama, diabetes mellitus. Yang kedua, akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang ketiga, akan menyebabkan peningkatan kolesterol. Yang keempat, akan menyebabkan obesitas yang dapat menyebabkan serangan jantung. Yang kelima, akan menyebabkan penyakit ginjal. Yang keenam, terjadinya infeksi. Yang ketujuh, lupus yang menyerang sistem saraf sentral. Yang kedelapan, terjadi penggumpalan darah atau komplikasi dari kardiovaskuler. Baiklah, sekian penyampaian dari kelompok kami terkait pendidikan kesehatan pada pasien dengan SLE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.